Jadi emang jalan ini tuh favorit buat anak-anak yang San Mori, teman-teman. Assalamualaikum, balik lagi di channel saya, teman-teman. Di pagi hari ini saya mau ngori aja. Posisi lagi di Lembang, teman-teman, sambil ngoceh. Kesiangan nih ngorinya, tapi nggak apa-apa lah, kita gas aja sambil ngoceh ini, teman-teman. Apa namanya, kemarin buat dibahas masalah oli samping ya, sambil kita ngoceh terkait oli samping. Kalau yang saya pakai sih sekarang ya, oli samping pakai motul, pakai motul lagi ingetnya motul terus. Sekarang pakainya pakai iPhone yang R2000 yang strawberry itu ya. Jadi udah nggak pakai motor lagi. Kenapa? Karena dirasa untuk di high RPM atau di siang hari itu pakai si iPhone ini lebih konsisten ya rasanya gitu. Jadi nggak, kalau dingin nggak terlalu berbet banget, kalau panas nggak terlalu kering. Jadi karena saya tuh pakai oli sampingnya dulu motul yang paling lama, terus pakai iPhone. Terus yang lain-lain cuma sesekali doang buat nge-mixnya. Tapi umumnya saya sekarang pakai iPhone aja. Kenapa saya beralih? Karena ya alasannya banyak sih. Termasuk ya susah banget ngomong. Masih pagi belum ngopi guys, jadi belibet. Jadi saya tuh pakai iPhone ini mungkin udah berapa tahun ya? Setahun, 2 tahun mungkin. 2 tahun ke belakang lah. Karena dari awal punya motor dulu motul terus ya. Ya plus minusnya banyak sih, ada kelebihan dan kekurangan masing-masingnya juga ya. Jadi yang saya rasain yang paling konsisten itu ya si iPhone ini. Tahan dulu guys lagi konsentrasi nih. Jadi pakai si iPhone ini memang lebih konsisten di suhu apapun. Terus kalau dikatakan lebih enak mana ya, menurut saya pribadi tetap iPhone ya, iPhone yang manapun. Cuma kalau untuk yang selain iPhone R2000 biasanya harus dimix ke tangki ya, jadi ya itu kan lebih kental. Nah jadi pakai iPhone strawberry ini saya rasa udah cukup ya, buat speedingan cukup, buat gas-gas santuy juga cukup. Jadi sebenarnya sih enak dibawa harian, enak dibawa buat touring, buat speeding juga enak sih kalau menurut saya ya. Cuma ya kalau speeding settingannya harus diborosin. Kadang kalau saya tuh settingannya standar, cuma saya ini mix ke tangki ya. Set ramai banget Lembang pagi ini ya, lumayan ramai, cerah meriah, tapi ya suasananya. Saya ini mori sendiri aja teman-teman. Aduh, mana nih jalan, tiba-tiba satu, tiba-tiba banyak, tiba-tiba lengang kayak gitu ya. Nah kalau dibandingin motul sama iPhone ya, motul juga enak wanginya ya, wanginya tuh ya enak aja kalau menurut saya ya. Kalau iPhone ya wanginya ya kayak gitu, walaupun strawberry, tapi saya tidak mencium ada aroma strawberry-nya, kecuali sedikit, kecuali lagi di kemasannya iya wangi. Tapi kalau misalkan udah dibakar di mesin udah nggak wangi lagi strawberry sih. Jadi ya biasa aja wanginya. Kalau dibilang enak mana ya, itu mah tergantung selera sih teman-teman. Tapi iPhone sedikit lebih unggul menurut saya pribadi ya, karena si iPhone ini lebih kebakarnya itu lebih, jadi keraknya itu lebih minim. Itu sih yang saya rasakan ya. Tapi kalau pakai si si motul, keraknya lebih cepat, sedikit lebih cepat ya. Kalau pakai iPhone kayaknya nggak berkerak deh, apalagi kan kalau sering-sering buang kerak, jadi jarang banget berkerak sih.
Di Super Keep ya di kupingan, karena kupingannya udah ditutup nih punya saya, jadi ya nggak ada keraknya. Rame banget. Oh, hati-hati ini banyak pelan di tengah begini ya. Jadi saya ngeri sih. Saya mau kemana ini nggak tahu, pokoknya senyampainya aja. Sebosennya. Tahan turunan ini guys. Wow, mengerikan. Mungkin sampai Subang balik lagi kali, saya ngopi doang lah. Ini treknya memang cakep banget ini di sini. Cakep, aspalnya lumayan bikin orang pengen ngegas ya. Tapi kalau saya sih ya lebih nyaman santuy aja kalau sendiri. Ramai banget, apalagi daerah sini banyak parkir di pinggir jalan begini ya. Nggak tahu kenapa nih. Wow, aspalnya enak bro, enak banget. Wow, beat jengatnya di depan, mengerikan. Ini di tengah tapi pada pelan, jadi saya ngeri. Jadi ini tadi lagi bahas oli samping, malah terlena dengan jalanan yang seindah ini. Jadi emang jalan ini tuh favorit buat anak-anak yang San Mori teman-teman, karena dicat warna merah sampingnya, pinggirannya ya. Jadi ya mungkin bagus aja, estetik gitu kalau dipoto ya. Tahan guys. Ternyata ada tukang kopi juga di sini ya. Saya pengen ngopi nih. aduh elok. Tapi kita nyari warung yang sekarang kan nggak ada warung ya, adanya warung berjalan. Jadi untuk masalah oli samping menurut saya moto lebih unggul ya. Moto anjir, salah terus tuh kan yang ngomongnya. Lagi konsentrasi guys dan menikmati jalan. Jadi iPhone lebih unggul menurut saya di segala kondisi. Saya katakan begitu kenapa? Karena ini yang saya rasakan ya, dipakai touring, dipakai hari. Kalau motul itu kalau dipakai malam ya itu lumayan sih, berbet banget kalau settingannya boros. Nah di sini ada warung nih. Saya nyari warung daerah sini aja kali ya. Jadi buat teman-teman yang pakai oli samping itu pilihan ya, mau pakai Idemis, mau pakai apa kayak, tapi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau seneng yang gaspol, kalian nyari oli yang bagus, yang buat di mix ke tangki itu lebih worth it ya. Di mix aja ke tangki karena itu lebih aman. Tapi kalau buat harian, daily ya kalian cukup dipakein dia di pompa olsamnya ya, diaktifin atau di reservoir oli samping ya, buat harian cukup lah ya. Kalau yang suka jengat-jengat gaspol, saya sarankan ya harus di mix ya. Tapi balik lagi, apapun olinya, mau pakai motor, mau pakai iPhone kayak ya, itu terserah kalian. Yang penting itu oli samping lancar, takarannya pas. Cuma ya ada plus minus. Kalau wangi, nyari wangi ya pakai motor sih kalau menurut saya gitu. Tapi kalau yang suka yang racing wanginya ya pakai ini juga nggak apa-apa, pakai iPhone atau iPhone yang manapun, mau samurai kayak mau yang seri V800 dan lain-lain, itu silahkan ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya sekarang pakai iPhone anteng udah berapa lama ya, lama banget sih. Bisa kejauhan gak nemu warung ini kecuali ke Riung Rangga, tapi saya nggak lama mau balik lagi nih. Balik lagi ya, nyarinya di warung sono aja di bawah. Ntar saya ngeres dulu di sini.
Kedinginin mesin aja lah. Soalnya ada kendala sedikit nih mesin, kayaknya harus di setting lagi si apa namanya si apa namanya, kok lupa sih saya ngomong. Ini si membran ya, ini agak sedikit kurang tadi yang saya rasain. Udah loyo banget, jadi ya butuh refresh. Oke teman-teman, saya mau menyejukkan diri dulu sebelah sana deh, buat sebelah sana. Berhentinya jangan di sini. Bentar. Jadi belok dulu, punten. Di bawah mungkin banyak di sana ya yang ngeres, yang pada mori, tapi saya nggak tahu kenapa kok di got ini kayaknya enakin gitu buat spot foto thumbnail. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu, nanti sambung lagi vlognya ya, ngebahas oli samping. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi apa mana ya ngomong oli samping pakai Motul, pakai Ipon, pakai apapun mereknya, karena saya tuh yang dua itu yang sering saya pakai, Motul sama Ipon. Tapi Motul udah saya tinggalkan udah lama, jadi beralih ke Ipon karena ya sekarang lebih enak pakai Ipon. Yang paling utama itu minim kerak sih. Hampir jarang banget saya bersihin mesin ya sejak pakai oli Ipon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di suhu panas juga nggak terlampau kering motornya ya, karena settingan oli samping juga itu sangat berasa banget. Tapi kalau di motor dikasih settingan boros atau settingannya lumayan basah, si osamnya itu dikasih suhu panas seperti cepet kering. Padahal boros, tapi di suhu dingin berbet gitu. Rame banget sekarang jalanan. Kita ngekor aja lah. Ini daerah Subang teman-teman. Cuaca terpantau sangat cerah meriah sih. Pokoknya oli samping itu di dua tak sangat-sangat teramat penting sekali ya. Jangan sampai salah pilih osam dan salah settingan. Buset, kenceng banget suara knalpot. Ekorin aja kali apa ya. Buset, tiba-tiba padat guys, ngeri. Karena ini hari Minggu, jadi ya padat pasti. Cerah banget cuacanya nih. Ini apa namanya? Spot favorit anak-anak motor ya di sini semua teman-teman. Karena ya jalanannya emang bagus ya. Karena udah dicat merah, terus aspalnya juga lumayan mulus ya. Di depan saya ada Om Ereking, buset, ada lubang ternyata ya. Tikungan ini bahaya juga buat nikung-nikung nih guys. Kalau au. Bahaya. Ternyata ada lubang. Kita menikmati pemandangan yang seestetik dan seindah ini. Cuma di sini jadi banyak apa ya, tempat rehat gitu ya teman-teman. Parkir motor di sini mungkin. Padahal ini panas banget di sini kalau udah siang. Rame nggak bisa corneringan, harus pagi-pagi. Gimana ini? Padat banget. Padat.
mengenakan guys. Kalau sepi ya, kalau ramai begini mah boro-boro enak. Resiko mori kesiangan. Kita nikung guys. Tahan guys, banyak banget. Tiba-tiba rame, takut ada yang mau nyebrang dan lain-lain. Wah, ngeri pokoknya. Karena resiko siang-siang di bawah jengat itu suka tiba-tiba banyak banget orang yang mau belok, mau parkir, dan tiba-tiba dari lengang tiba-tiba padat. Dan ini teman-teman, saya balik lagi ke oli samping ya, karena ini edisi oli samping. Ini saya nggak mix ke tangki ya, kecuali kalau NR mau speedingan. Buset tuh. Kita konsentrasi dulu guys. Mumpung jalanannya lengang. Jadi saya nggak perlu ngemis ke tangki. Kenapa? Karena saya rasa udah nyaman ya, nggak berebet di saat kondisi dingin. Settingan Awesome juga di pas garis ini, pas garis saya lebih dikit banget lah ya. Jadi taruh standaran aja ini settingan oli samping ya, nggak dibikin boros juga. Karena settingan motor emang udah boros ya. Tuh, di bawah pelan juga ini masih berbet-berbet begini karena cuaca juga suhu dingin nih. Ini suhu mesin berapa nih? 60-an lah, 65. Kita naik lagi. Tanjakan yang sangat-sangat panjang ini. Buset. Kalau nggak ngebeset loyo guys. Tahan. Kita slow mellow aja dulu biar menikmati suasana Subang ya. Buset Pak, mau kemana Pak? Belok saya tanggung banget. Anjir, ngeri, mana boncengan lagi, di turunan lagi, putar baliknya. Sepi ini, nggak tahu di bawah, kayaknya rame kalau di bawah. Rame lagi. Jadi kalian harus ingat kalau San Mori kesiangan, jangan terlalu jengat-jengat banget karena tiba-tiba rame, tiba-tiba sepi kayak gitu ya. Oh, rame banget apalagi di sini. Mobil mau belok. Hati-hati guys, di sini rawan, hampir semua rawan sih. Tapi saya tuh memang posisi-posisi yang sangat gak ideal buat jengat-jengat. Lebih baik tahan dan sabar. Jadi untuk oli samping, balik lagi ke oli samping. Yang terpenting itu settingan, itu yang pertama ya. Kedua, pilih sesuai kebutuhan. Mau dipakai buat di race, buat daily harian, buat sesekali speeding, buat kondisi panas atau dingin ya. Itu settingan dan jenis oli samping sangat-sangat berpengaruh ya. Tapi kalau yang minim kerak, menurut saya Ippon minim kerak ya. Apalagi sering buang kerak. Tapi kalau jarang buang kerak juga ya tetap ada keraknya, cuma nggak setebal Motul sih. Dulu saya pakai Motul, settingan lumayan basah, cepet banget di kupingan kips itu
kotor banget ya. Tapi kalau sampai pernah kejadian macet super kip sih belum pernah ya pakai motul juga. Ya mungkin yang sering macet itu kalau di bawahnya pelan-pelan terus sering lama nggak dipakai, sekalinya dipakai ya santuy-santuy, jarang buang kerak, jarang open kip, ya itu bisa macet sih, atau ada seret gitu ya di super kipnya. Jadi ya tetap au banyak banget motor. Jadi ya tetap apa namanya, yang paling utama itu di dua tak ya, jangan ngendap ya oli sampingnya. Sesekali di blayer aja tapi di tempat yang sepi, terus dibikin digaspol dikit buat ngebersihin. Apalagi yang di knalpot kan banyak banget tuh, apalagi di knalpot ya. Nah itu kalau nggak dibuang, suaranya itu jadi mepek, nggak enak teman-teman. Tapi kalau udah di bawah reading agak jauh, di bawah jengat-jengat ya, gas cukup lah, open kip sebentar gitu ya, sering begitu ya, knalpot juga jadi enak banget. Yang saya rasain tuh suaranya beda gitu. Awas, hati-hati guys, padat banget. Jadi kesimpulannya ya, menurut saya sih oli samping itu yang terpenting itu settingan. Kalau merek ya silahkan pilih aja, karena ada plus minusnya juga. Oli samping itu pilih yang menurut kalian itu enak, terus nggak cepat berkerak. Kalau menurut saya sih, yang saya rasain, yang udah pernah saya pakai ya motul lagi anjir. Ipon lebih konsisten, minim kerak gitu. Oke, see you, bye bye next time. Assalamualaikum. Karena jalannya udah padat banget, saya males, mau cek juga harus konsentrasi.